Halo, salam santun, salam damai dimanapun kalian berada. Kali ini kok kita ingin membahas apa nih kok? Sekitar pelet tuh. Sekitar pelet. Ya, gimana? Mungkin nih tuh Ya. semar mesem. Summer mesem itu kalau nggak salah ya pelet dari Pulau Jawa sana yang menggunakan semacam media keris yang berbentuk semar kalau nggak salah kok. Macam-macam itu tuh ada Macam-macam. ukuran dia. Ya memang. Nah, itu sebagai media pemikat sukma. Tapi medianya ini sekarang banyak yang palsu kok. Banyak dijual di mana-mana kok. Oh iya betul. Ya ini kadang-kadang orang misalnya ada semacam target tiba-tiba minta tolong sama dukunnya atau praktisinya itu banyak yang meleset karena apa? Karena media itu sudah tidak asli lagi gitu. Tapi kadang-kadang mereka bisa seolah-olah diyakinkan apa itu bisa diisi kodam apa gimana tuh. Oh, nah jadi begini, ada juga praktisi spiritual itu yang bisa mengisi kodam semar mesem itu untuk sebagai sarana pelet tadi ya. Tapi itu tidak lama. Jadi untuk meyakinkan pasien tadi Tidak lama, paling seberapa waktu aja, misalnya 1 bulan kah 2 bulan, habis itu buyar lagi. Lain kalau halnya praktisi yang sudah memiliki media yang asli kok, yang bahari kok. Banyak Bu, selain semar mesem dari Pulau Jawa ya terkenalnya itu ada juga yang jaran goyang katanya. Nah, itu jalan goyang ada ya juga. ada juga macam-macam ya. Nah, kemudian dari kita sendiri dari Kalimantan ya itu cukup menggunakan minyak. Nah, minyak pelet biasanya ada yang dinamakan mani gajah, ada yang dinamakan banyak kok. Ada yang minyak kukang, minyak apa gitu. Itu yang biasanya dioleskan ke lawan jenis semacam bulu perindu. Nah, bulu perindu ini banyak versinya kok. Ada katanya itu rumput ketika kena air itu gerak. Itu bukan bulu perindu. Bulu perindu itu kalau menurut informasi dari leluhur kami ya, ini artinya bulu perindu ini pemirsa banyak versinya. Kalau dari kami itu ketika sarang burung semacam burung sarang burungnya tinggi tuh ya. Ya jatuh, dia melawan arus, jatuh ke sungai deras, dia melawan arus. Nah, itu yang diambil. Bukan ngikutin arus berarti ya tuh. Iya, bukan. Dia melawan arus sampai dia tidak bergerak, saking lajunya kisahnya. Nah, itu diambil dijadikan minyak itu. Akhirnya dipuja-puja, dikasih memang. Jadilah ilmu pelet. Jadi cara penanggulangannya ini bagaimana? Nah, biasanya sebelum kita membahas cara penanggulangannya ini, tentu pasien ini ingat nggak waktu kita ke tempat? Saya tahu ingat. Yang orang itu nggak mau makan 3 hari. Nggak mau makan 3 hari. Pada saat kita ke mana Kerindangan bunyinya. Kita ke Jambayan kemarin kan ketemu dengan kita, Om bilangnya saya ini kayaknya dikerjai. Kenapa? Kerindangan banar ulun lah. Sampai makan aja. Sampai makan. Nggak ada nafsu. Nggak ada nafsu selama 3 hari. Pikirannya tertuju pada perempuan itu terus. Aduh Om, kayak apa nih Om? Nah, ini semacam apa namanya? Pelet yang sudah menjadi darah daging. Kasihan dia sampai kurus, sampai pucat kan kemarin. Ya, pucat. Nah, itu kita lihat sendiri artinya memang betul ada orang yang memang ada memang yang memakani itu kalau kita kena pelet semacam kodam dari minyak atau benda apa itu merangkul kalau bahasa memeluk kita dari belakang sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Wajahnya itu jadi makhluk kodam itu menghadap ke kita gitu. Nah, kepalanya ini begini. Nah, tapi kepalanya ini kita lihat wajah cewek itu. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, harus melihat dia. Jadi makan pun agak susah gitu saking terbayang kemana-mana, saking sampai kurus. Tujuannya lihat perempuan itu. Ya, itu dikerjai. Tapi mungkin ya perempuan itu melakukan, mungkin laki-laki ini juga tidak mau bertanggung. Kita kan nggak bisa menyalahkan perempuan juga. Itu sisi lain dari mereka ya. Ya, kita kan nggak tahu. Ada juga mungkin ya. Kita kan nggak tahu juga yang lakinya juga nakal atau gimana. Ya, mana kita tahu. Tiba-tiba dia yang perempuan sakit hati. Ya, perempuan sakit hati sehingga diupahkan siapakah kita nggak tahu. Nah, itu kok. Tapi kita yang penting contohnya itu betul ada peletnya. Oh, betul. Gitu. Sampai waduh. Dia nggak bisa makan sampai diantari. Sampai lemas kayaknya. Sampai lemas asli itu. Nah, cara penanggulangannya itu kita harus memakai kodam yang lebih tinggi lagi kok.
Nah, misalnya dia levelnya A, kita harus memiliki A1, A2, A sampai pokoknya level di atasnya itu harus kita adukan. Misalnya dia memakai minyak pelet bulu perindu, ya kita harus menggunakan minyak bulu perindu level berapa untuk mengalahkan itu gitu. Ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Dan kalau sama tingkatannya percuma ya tuh ya? Wah sama, nggak sama, percuma. Jadi bagaimana ada yang bertanya sama saya, Datuk katanya, kayak gimana caranya supaya kita memilih artis? Nah, artis ini kan kita nggak berinteraksi. Nah, misalnya mau memilih seseorang atau artis kalau apakah, yang nggak bisa lah, karena kita belum berinteraksi. Oh, artinya cuma kita lihat di media aja. Di media ya nggak bisa, kecuali nggak pernah berhadapan langsung ya. Atau kita bisa say halo, apa kabar, siapa nama kamu. Nah, itu kita bisa gunakan karena hati dari ke hati gitu yang berbicara. Itu ada juga yang untuk kalau ini cerita dulu ya tuh ya. Ada laki-laki mau sama perempuan. Iya. Mungkin yang perempuannya merasa, wah gimana nih laki ini, aku pun tak senang apa. Iya. Tapi laki ini mungkin persiapannya sudah ada. Jadi perempuan ini sampai meludah tuh. Oh, itu bahaya tuh. Nah, itu kan meludah. Tiba-tiba perempuan itu jatuh hati. Nah, caranya begini ya. Saya bukan mengajarkan, tapi saya berusaha supaya kita sadar juga ya, jangan sampai menyinggung perasaan seseorang. Misalnya ada perempuan meludah atau laki-laki meludah, ambil sabut kelapa. Ya kan? Iya. Ambil sabut kelapa, itu kita bersihkan ludahnya itu pakai sabut kelapa. Baru kita bakar loh, sebut nama orang itu. Nah, seperti gatalnya sabut kelapa ini, seperti itu juga gatal cintamu kepadaku. Wah, itu tapi ada memangnya. Nah, sehingga bukan sembarangan. Nah, itu bahaya, jangan sembarang ludah kita ya. Nah, jadi bahaya itu kok. Nah, itu ya mungkin dia kan yang laki-laki ini kan menggoda, yang perempuan ini merasa risih atau gimana, sakit hati, terkeluarlah ludah itu. Jadi yang laki ini merasa itu suatu kesempatan itu kan. Karena dia persiapan sudah kan. Iya. Ya ini sampai kawin loh. Sampai kawin. Iya, sampai kawin. Iya. Hati-hati, makanya kita harus hati-hati gitu loh. Ada juga orang, contoh begini loh Pak ya. Ketika kita ini suka sama perempuan atau laki-laki suka sama perempuan sama laki-laki, dengan tulus kita, itu nggak berguna, itu pelet. Misalnya si A memang jatuh cinta kepada si B, ya kan? Tapi nggak yakin ini. Tapi dia sudah menaruh hati itu, nggak bakalan bisa memelet yang si B ini tadi, kecuali dia semacam mau mengerjai atau mau menjahati perempuan ini, baru berlaku itu pelet. Oh, ini seperti berdua ini sudah saling jatuh cinta, terus ada orang ketiga dok. Itu dihancurkan dulu sukma mereka nih, karena si A dan si B jatuh hati mengikat sukma dia. Si C ini yang harus menghancurkan sukma ini dulu, barulah memelet si ini, baru bisa. Tapi walaupun mereka sudah jatuh hati, biar kita pelet nggak bakalan mampu, kecuali dihancurkan dulu ikatan sukma tadi tuh. Oh. Nah, baru dikasih pelet yang satu ini lagi. Nah, begitu caranya. Ini kan ada orang kadang-kadang makanya, cinta segitiga. Makanya di sini ada yang namanya sarang geli. Oh iya. Kalau bahasa daerah kita ini, sarang geli ini ilmu pemisah. Nah, ketika ini sudah pisah, baru dipelet bisa. Tapi kalau dia suka sama suka, langsung kita pelet nggak bakalan tembus, karena sukma ini lebih besar daripada. Ini auranya atau aura alaminya. Iya, seperti itu. Mungkin durasinya terlalu panjang ini kok. Ya, jadi saudara dimanapun Anda berada, kali ini kita sampai di sini. Nanti lain kali kita akan bahas masalah spiritual lainnya kok ya. Iya. Oke, sampai jumpa dan salam santun. santun.